Halo guys, selamat pagi semuanya. Saya berharap kalian ada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang manfaat dan kelemahan segmentasi. Banyak perusahaan yang melakukan segmentasi pasar atas dasar pengelompokan variabel tertentu. Dengan menggolongkan atau mengsegmentasikan pasar seperti itu, dapat dikatakan bahwa secara umum perusahaan mempunyai motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penjualan, dan yang lebih penting lagi, agar operasi perusahaan dalam jangka panjang dapat berkelanjutan dan kompetitor. Jadi bahwa manfaat segmentasi itu perlu sekali, di mana pasar dikelompokkan dari pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen, supaya dapat memenangkan persaingan-persaingan di pasar. Berikut ini akan kita lihat beberapa manfaat daripada segmentasi pasar. Mari kita perhatikan. Menurut Gito Sudarmo, manfaat segmentasi pasar adalah sebagai berikut. 1. Segmentasi pasar bermanfaat untuk membedakan antara segmen yang satu dengan segmen yang lainnya. Jadi, dengan diadakannya pengelompokan pasar, kita lebih mudah membedakan segmen yang kita pilih. Tentu setiap segmen berbeda, setiap kelompok daripada produk yang kita jual kepada konsumen itu berbeda, baik penanganannya, baik penyimpanannya, pengepakannya, dan pemasarannya. Jadi dengan diadakannya pengelompokan pasar, pengelompokan segmen, kita akan lebih mudah untuk membedakan segmen yang kita pilih dengan segmen yang lain. Yang kedua adalah segmentasi pasar dapat bermanfaat untuk mengetahui sifat masing-masing segmen. Seperti apa yang tadi Ibu Tinar sampaikan, bahwa setiap segmen itu tentu berbeda. Dan oleh karena itu, kita akan lebih mudah mengetahui sifat-sifat setiap segmen yang kita pilih. Ya, segmen produk kebutuhan kamar mandi tentu sangat berbeda dengan segmen kebutuhan produk pres. Ya, itu sangat berbeda dalam penanganannya. Jadi sifat-sifat produk yang kita jual juga berbeda. Oleh karena kita harus mengerti bagaimana cara memasarkan produk tersebut. Yang berikutnya adalah segmentasi pasar dapat bermanfaat untuk mencari segmen mana yang potensinya paling besar. Biasanya setiap segmen yang memiliki potensi mendapatkan keuntungan yang besar tentu dibarengi dengan risiko yang besar pula. Oleh karena itu kita harus juga berpikir di balik keuntungan yang dijanjikan, seberapa besar risiko yang kita hadapi, supaya di dalam menjalankan bisnis kita tidak mengalami banyak kerugian. Oleh karena itu kita juga harus bisa memilih segmen. Mana segmen yang kira-kira mampu kita menanganinya. Oke saja kita memilih segmen yang memiliki keuntungan yang besar, peluang yang besar, tetapi harus dengan siap mental dengan risiko yang besar pula. Yang berikutnya adalah segmentasi pasar dapat bermanfaat untuk memilih segmen mana yang akan dijadikan pasar sasaran. Karena tadi saya sudah katakan, ketika kita memilih sebuah segmen, kita tahu sasaran segmen yang kita pilih ini di mana. Contoh, jika yang saya pilih ini misalnya segmentasi berdasarkan usia, katakanlah anak-anak. Jika produk yang saya jual ini adalah kebutuhan untuk anak-anak, yaitu toys, permainan, tentu saya sudah tahu daerah-daerah mana yang akan saya tuju. Kalau saya di Pekanbaru ini, untuk penjualan toys itu sangat
tepat sekali kalau kita pilih daerah Panam. Mengapa? Karena daerah Panam itu adalah daerah pengembangan, di mana banyak perumahan-perumahan, usia-usia yang produktif, anak-anaknya tentu banyak. Beda dengan daerah Sukajadi. Daerah Sukajadi itu sudah daerah yang lama dan masyarakat di sana sudah masyarakat yang tidak produktif lagi. Seperti itu dia. Jadi kita tahu di mana segmen sasaran kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Di samping pendapat Sudarno tadi tentang manfaat segmentasi, ada beberapa lagi manfaat segmentasi. Yang pertama adalah menyediakan keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Karena kita sudah tahu segmen yang kita pilih, kita tahu masyarakat apa yang kita tuju, tentu kita akan lebih tahu selera mereka dan bagaimana cara menyediakan produk yang sesuai dengan selera daripada konsumen tersebut. Kita lebih mudah untuk memilihnya. Produsen dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan yang bervariasi dengan menggunakan pola berbeda, insentif dan kegiatan promosi yang berbeda pada setiap segmen yang dituju. Contohnya, perusahaan komputer Dell yang mengelompokkan konsumennya ke dalam kelompok pribadi, bisnis kecil, bisnis besar, dan organisasi pemerintah atau kemasyarakatan, dan bukan berdasarkan pada lini produk yang dihasilkan. Hal tersebut terbukti mampu memberikan pelayanan yang ketersediaan produk yang lebih baik. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan. Lebih sulit bagi produsen untuk menaikkan harga pada seluruh pasar, kecuali jika produsen mengelompokkan segmen premium yang akan menerima harga yang lebih mahal. Dengan segmentasi, perusahaan yang mengetahui pasar mana yang berpotensi dapat meningkatkan pendapatan lebih besar. Yang ketiga adalah peluang untuk tumbuh. Dengan kesegmentasi pasar, organisasi dapat menciptakan niche produk yang akan menarik konsumen lain untuk mencoba dan kemudian membeli produk tersebut. Di dalam peluang yang tumbuh ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cepat mendeteksi kecenderungan pasar yang berubah. Ya, yang pertama cepat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan pasar yang senantiasa berubah. Jadi, jika ada perubahan-perubahan, kita lebih mudah dengan cepat mendeteksinya, lebih mudah cepat mengetahuinya. Nomor 2, mendesain produk sesuai dengan permintaan. Dengan adanya segmen, kita mendapatkan peluang untuk mendesain produk sesuai dengan permintaan. Dan yang ketiga, perusahaan dapat menentukan kampanye dan periklanan yang paling efektif. Kita lebih mudah dapat mengetahui iklan kayak apa yang lebih tepat untuk produk yang kita pasarkan tersebut. Yang keempat, dapat menyediakan dana promosi yang menguntungkan. Jadi dana yang kita keluarkan untuk promosi itu lebih terarah. Jadi tidak sembarangan. Benar-benar untuk promosi yang sesuai dan seperti yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah dapat mengukur promosi dengan reaksi pasar yang cukup besar. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk promosi tidak sia-sia karena kita sudah men-setnya dan sudah buat planningnya sedemikian rupa sehingga kita berharap promosi yang kita buat itu sesuai dengan sasaran. Sekarang kita sampai kepada kelemahan segmen. Di samping manfaat-manfaat yang kita lihat tadi, ternyata segmen juga memiliki namanya kelemahan. Ada beberapa kelemahan yang ada di dalam segmen. Yang pertama, biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Biaya produksi kita akan lebih besar. Ya. Yang kedua,
biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Jadi biaya untuk penelitian juga akan semakin besar. Yang ketiga, biaya promosi akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon. Kita juga akan menyediakan biaya promosi yang lebih besar. Yang keempat, kemungkinan akan menghadapi pesaing yang memiliki segmen yang serupa. Ini yang paling berat. Karena seringkali ketika kita memilih sebuah segmen, itu langsung saingan langsung datang. Langsung mengikuti apa yang kita buat. Ya, beberapa baru kita buka usaha, baru kita buat sebuah penemuan inovasi, baru buat, sudah datang orang yang buat persis sama. Dan yang kelima adalah dapat menimbulkan terjadi persaingan tidak sehat. Misalnya kanibalisme sesama produsen untuk produk dan segmen yang sama. Ya, ini yang paling, karena saingan tadi bahwa banyak orang yang tidak peduli dengan perasaan. Yang penting gua dapat, nggak peduli dengan perasaan lo. Nah, ini yang sering terjadi di dunia bisnis. Ada kanibalisme, jeruk makan jeruk, seperti itu. Jadi ini yang perlu kita waspadai, dan kalaupun ini kita hadapi, percayalah ketika motivasi kita di dalam hidup ini adalah melakukan kebenaran dalam berbisnis, yakinlah, mungkin sekarang kita mengalami kerugian, tapi kita memiliki satu keyakinan ketika kita menjalankan sebuah kebenaran, dan kebenaran pasti menang. Jadi saya berharap kalian semua dalam menjalankan usaha, tetaplah di dalam koridor yang benar. Jangan pernah melakukan bisnis dengan cara-cara yang kotor, karena itu akan membuat kamu jatuh ke dalam kesulitan yang lebih besar lagi. Oke, inilah materi kita tentang manfaat dan segmentasi pasar. Terima kasih atas perhatian Anda. Setelah materi ini ada beberapa tugas yang kamu harus lakukan, dan kamu kerjakan di classroom ini saja, dan tetaplah kamu bersemangat. Kamu boleh bertanya apa yang tidak bisa kamu pahami, karena saya tidak tahu apakah kamu cukup paham dengan materi yang saya sampaikan. Saya mengerti bahwa belajar dengan jarak jauh tidaklah mudah, tapi karena kondisi kita tidak memungkinkan untuk bertatap muka, harapan saya kamu tetap bersemangat, karena yang mengalami kesulitan ini bukan kamu saja, kita semua mengalami kesulitan. Pesan saya, tetaplah waspada, karena sebenarnya pandemi corona ini masih berada di tengah-tengah masyarakat, masih ada berada di tengah-tengah kita. Salah satu cara kita untuk menghindarinya adalah tetaplah menjaga kebersihan, cuci tangan selalu, jaga jarak, dan gunakanlah masker apabila kamu bepergian. Sekali lagi, setelah materi ini, kamu ada tugas yang akan saya sampaikan. Tetaplah kamu dalam keadaan sehat. Kita bisa bertemu kembali di hari yang akan datang. Terima kasih.